Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Terlihat sepasang suami istri bernama Ron dan Becca. Mereka merupakan sepasang pengantin baru, namun sampai saat ini juga belum dikaruniai momongan. Mereka sering cekcok ketika sedang membicarakan hal tersebut, namun Ron sendiri masih sabar menghadapi istrinya. Scene pun berpindah saat Ron dan Becca sedang bersama tetangga mereka yang bernama Max dan Mindy. Berbanding terbalik dengan Ron dan Becca yang hubungannya kurang harmonis, Mike dan Mindy selalu menampakkan keharmonisan rumah tangga mereka. Becca pun merasa penasaran atas keharmonisan mereka. Ia lalu menanyakan rahasia agar rumah tangga selalu terlihat harmonis. Mindy berkata kalau di antara mereka memperbolehkan pasangannya untuk bercocok tanam dengan orang lain. Max dan Mindy sepakat jika mereka harus melakukan hal itu di ruang yang sama saat kegiatan berlangsung dan melihat satu sama lain. Becca dan Ron tentu saja kaget mendengar hal itu dan takut jika rumah tangganya justru berantakan. Namun di sini Max dan Mindy meyakinkan kalau rumah tangga mereka hingga saat ini baik-baik saja dan justru semakin harmonis. Keesokan harinya, saat Ron dan Becca baru saja bangun, mereka pun membahas hal yang dilakukan oleh Max dan Mindy. Rupanya mereka mulai tertarik untuk melakukan hal tersebut. Singkat cerita, Becca sendiri bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Di tempat ia bekerja, Becca mempunyai sahabat bernama Dylan. Di sini Becca menceritakan kepada Dylan masalah Max dan Mindy yang melakukan hal yang jarang orang lain lakukan. Mendengar cerita Becca, Dylan setuju kalau Becca dan Ron melakukan hal yang serupa. Lalu kemudian, Becca pun menanyakan hal tersebut kepada Mindy. Mindy pun menjelaskan semuanya kepada Becca. Mendengar penjelasan Mindy, Becca pun merasa tertarik untuk melakukan hal tersebut. Mindy juga bercerita jika ia dan Max sempat hampir bercerai, namun berkat melakukan hal yang sekarang ia lakukan bersama Max, hubungan mereka kini menjadi sangat harmonis. Suatu ketika, dua keluarga itu sedang santai bersama di sebelah kolam renang. Di sini Ron bercerita kepada Max kalau ia memiliki masalah soal kesuburan dan memungkinkannya sangat kecil bagi Ron untuk memiliki momongan. Ron sendiri tak pernah bercerita tentang masalah ini ke istrinya, dan ia hanya bercerita kepada Max. Maka dari itu Ron ingin melakukan hubungan seperti Max dan Mindy. Di satu sisi, terlihat Becca yang diam-diam sedang memperhatikan Max dari kejauhan. Mindy yang menyadari hal itu justru terlihat senang. Malam harinya, Ron mendapatkan pesan dari Mindy dan mengajaknya bertukar pasangan. Ron menyetujuinya, lalu ia bersama Becca langsung menuju ke rumah Mindy. Di sana Mindy langsung mendekati Ron, begitu juga dengan Max yang langsung mengajak Becca untuk bercocok tanam. Dan di malam itu pun mereka saling bertukar pasangan. Lalu di pagi harinya Ron menanyakan perasaan Becca setelah bercocok tanam dengan Max. Awalnya Becca merasa tidak enak untuk menceritakan kepada suaminya, namun Ron terlihat bersemangat. Dan hal yang dikatakan Max dan Mindy pun terbukti. Mereka kini menjadi lebih harmonis. Hari demi hari pun berlalu, hubungan Ron dan Becca pun masih tetap baik-baik saja. Ron sendiri kembali mendapatkan pesan dari Mindy yang mengajaknya pergi ke sebuah tempat yang bernama Caligula. Rupanya tempat itu adalah sebuah bar yang isinya suami istri yang ingin bertukar pasangan. Saat itu, di sana Ron melihat seorang wanita cantik. Becca pun terlihat cemburu mengetahui Ron sedang memandangi wanita lain. Namun Max dan Mindy pun mencoba untuk menenangkan Becca. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan, dan di ruangan itu mereka langsung saling bertukar pasangan kembali dan melakukan aksi bercocok tanam. Setelah selesai mereka pun tertidur, dan ketika Ron terbangun, ia langsung mencari istrinya yang tak ada di ruangan itu. Rupanya Becca sedang bersama Max di ruangan sebelah, dan hal itu kemudian membuat Ron cemburu. Ketika sedang sarapan, Ron pun menanyakan soal Becca yang pindah ke ruang sebelah bersama Max.
Ia juga berniat untuk mengakhiri acara tukar pasangan ini. Setelah itu Becca lalu menemui Mindy dan mengatakan ingin menyudahi hubungan ini. Namun di sini Mindy terus meyakinkan Becca agar tidak berhenti bertukar pasangan. Malam harinya Becca yang sedang bekerja menelpon Ron untuk memberitahu kalau malam ini ia harus lembur. Ron yang sendiri di rumah tiba-tiba mendapatkan pesan dari Caligula dan memberitahu kalau wanita yang ia lihat kemarin di bar sedang menunggunya di sana. Ron pun kemudian langsung bergegas menemui si wanita itu. Sesampainya di sana, wanita itu langsung menghampiri Ron dan saat akan melakukan cocok tanam, tiba-tiba Ron teringat dengan istrinya. Ia pun kemudian bergegas pulang dan meninggalkan si wanita itu. Keesokan harinya, saat Ron dan Becca sedang jogging bersama, Ron jujur kepada Becca kalau ia mengalami problem kesuburan. Hal itulah yang menyebabkan mereka sampai saat ini belum memiliki momongan. Mendengar hal itu, Becca pun marah kepada Ron. Ia marah karena Ron baru jujur sekarang. Dan saat di rumah, tak sengaja Ron menemukan alat tes kehamilan milik Becca. Ketika dilihat, ternyata Becca positif hamil. Ron kemudian menunggu Becca untuk membicarakan hal ini. Lalu ketika Becca pulang ke rumah, ia masih terlihat marah pada Ron. Hal itu kemudian mengurungkan niat Ron untuk menanyakan tentang kehamilan Becca. Di keesokan paginya, Ron menyapa Becca dengan cara yang romantis. Karena sikap Ron yang romantis, Becca pun perlahan mulai luluh. Saat itu tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan bunga kesukaan Becca. Hal itu kemudian membuat Ron cemburu. Namun Becca mencoba menenangkannya dan beranggapan kalau yang mengirimkan bunga itu adalah Dylan, teman kerjanya. Di tempat gym, Ron bercerita pada Meg kalau ia bertemu dengan wanita di bar dan ia meminta untuk Meg merahasiakannya ke siapapun. Di rumah, Ron kemudian menelpon Dylan untuk menanyakan soal bunga. Ternyata bukan Dylan lah yang mengirimkan bunga tersebut. Saat malam hari, Becca pergi ke bar untuk bertemu dengan Meg. Becca berkata pada Meg kalau ia ingin mengakhiri tukar pasangan. Ia takut kalau nantinya hubungan rumah tangganya justru makin buruk. Ditambah saat itu Becca sedang hamil. Ketika Becca pulang ke rumah, Ron langsung menanyakan soal kehamilan Becca. Di sini Becca meyakinkan jika Ron adalah ayah dari bayi yang dikandungnya. Becca juga menjelaskan kalau selama melakukan tukar pasangan dengan Meg, ia selalu menggunakan sarung pengaman. Maka dari itu, ia yakin kalau itu adalah anak dari Ron dan bukan dari Max. Namun di satu sisi, Becca sendiri tidak yakin dengan hal itu. Ia pun menceritakannya kepada Dylan. Kemudian, Dylan pun menyarankan Becca untuk melakukan tes DNA. Becca pun diam-diam mengambil sampel rambut milik Ron untuk tes kecocokan dengan DNA bayi yang ada di kandungannya. Suatu pagi, terdengar bel pintu berbunyi. Rupanya ada seseorang yang mengirimkan Ron dan Becca sebuah kereta bayi beserta dengan boneka bayi di dalamnya. Ron dan Becca pun menjadi penasaran siapa orang yang telah mengirimkannya. Lalu suatu malam, terlihat Ron, Becca, Mindy, dan Meg sedang dinner bersama. Tiba-tiba mereka semua mendapatkan pesan dari bar yang isinya foto Ron yang sedang bersama dengan wanita lain. Tentu saja hal itu membuat Becca marah karena cemburu. Tak lama kemudian mereka kembali mendapatkan pesan lagi, namun kali ini isinya adalah foto Becca yang sedang berduaan bersama dengan Meg. Lalu kemudian perdebatan pun tak bisa terhindarkan antara Ron dengan Becca. Sejak kejadian itu, hubungan Ron dan Becca menjadi renggang kembali. Suatu ketika Becca mendapatkan pesan dari Mindy yang meminta agar Becca datang ke rumahnya malam ini. Lalu malamnya Becca pun datang ke rumah Mindy. Namun ketika sampai di sana, suasana rumah Mindy begitu sangat sepi. Kemudian betapa terkejutnya Becca ketika melihat Ron dalam posisi terikat. Rupanya Mindy lah dalang di balik semua ini. Mindy juga yang mengirimkan bunga dan kereta bayi beserta boneka bayinya. Tak lama kemudian datanglah Meg yang tak mengetahui apapun. Ia terkejut kalau istrinya yang melakukan ini semua. Di sini Mindy memaksa untuk melakukan tukar pasangan saat itu juga. Sebelum melakukan kegiatan cocok tanam, Mindy juga bercerita kalau ia yang memfoto Ron dengan wanita lain dan juga Becca dengan Max. Mindy melakukan hal itu semua karena ia suka pada Becca. Singkat cerita, mereka semua menuruti kemauan Mindy bercocok tanam dengan bertukar pasangan. Becca yang melihat ada kesempatan, ia pun langsung memukul Mindy hingga pingsan. Setelah itu, mereka melaporkan Mindy kepada polisi.
Di sana lalu BK menunjukkan hasil tes DNA dan terbukti jika Ron adalah ayah kandung dari bayi yang ada di dalam perut BK. Lalu film pun selesai.